Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latifil khabir as-sami'il basir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wa sallama ala al-bashirin nadhir sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yawmina hadha ila yawmil masir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru agama, para tokoh dan pemuka masyarakat, segenap aparatur pemerintah, bapak kepala desa beserta jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan panitia pelaksana Hari Besar Islam Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Ar-Rawdah, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja bersama-sama membaca sholawat dan salam serta senandung pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pembacaan Maulid Simtun Turar atau yang lebih dikenal dengan Maulidul Habasyi. Tidak lain maksud dan tujuan kita semua adalah agar kita semua mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta mendapat syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ini merupakan ungkapan rasa gembira, rasa senang dan bahagia kita menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu wajar karena kita dijadikan sebaik-baik umat berkat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allaha da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akraman umami. Dengan semulia-mulia Rasul kita menjadi semulia-mulia umat. Kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diabadikan di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Simbol dan ciri khas kalian adalah mengajak pemerintah berbuat baik dan kalian mencegah, melarang dari perbuatan mungkar. Itulah ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya diadakanlah peringatan-peringatan Maulid untuk mengekspresikan, untuk mengungkapkan rasa gembira dan bahagia itu. Bahkan disebutkan di dalam sebuah syair, walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib.
Andai kata kita merayakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari, maka tidaklah dikatakan jauh jika itu adalah wajib. Wajar jika itu dikatakan wajib. Karena berkat beliau Allah tinggikan derajat kita sebagai umatnya. Berkat beliau Allah selamatkan kita dari kejahiliahan, dan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jauhkan kita dari kesyirikan-kesyirikan. Alhamdulillah. Ini adalah suatu yang mulia. Bergembira menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan itu wajar. Tetapi ada yang lebih hebat dari itu. Ada yang lebih mulia daripada itu. Apa? Yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gembira melihat kita, yang berbahagia dan membanggakan dirinya karena kita. Ini yang perlu kita cari. Kalau umat bahagia menyambut nabinya, wajar, bahkan wajib. Tapi kalau nabinya yang bahagia menyambut umatnya, ini yang harus kita cari. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwaju takthuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah." Kawinlah kalian, kata Nabi. Takthuru, maka jumlah populasi kalian akan semakin banyak. Fa inni ubahi, karena sesungguhnya saya, kata Nabi, membangga-banggakan bikum, kalian semua, al-umama, di hadapan umat-umat Nabi sebelum aku, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Berarti ada sekelompok umat yang akan dibangga-banggakan oleh Nabi kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan itu adalah kita. Di dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wa syauqah ila ikhwani." Duhai, betapa rindunya saya kepada saudara-saudara saya. Qalu, para sahabat berkata, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kenapa engkau mesti merindukan mereka? Ini kami ada di depanmu. Apa yang engkau rindukan? Kami saudara-saudaramu, kata para sahabat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Lastum ashabi, lastum ikhwani, bal antum ashabi." Kalian bukan saudara-saudara saya, kata Nabi, tetapi kalian adalah sahabat saya. Maka para sahabat bertanya, lantas siapa mereka saudara-saudaramu yang engkau rindukan itu ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah menjawab, hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah mereka sekelompok umat yang akan datang nanti setelah aku. Setelah aku wafat, tidak ada lagi di dunia ini. Mereka nanti akan datang. Mereka nanti akan dilahirkan, dan mereka beriman kepada saya, padahal mereka tidak pernah melihat saya. Mereka adalah saudara-saudaraku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat wajar beriman dengan Nabi, kalau sahabat wajar percaya dengan Nabi, karena mereka langsung menyaksikan sosok Nabi Muhammad SAW, maka mereka langsung melihat cahaya nur Nabi Muhammad SAW. Telinga mereka langsung mendengar ucapan-ucapan hadis yang tersirat dari lisan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari mereka menyaksikan hal ihwal dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Tetapi ada sekelompok umat yang terlahir setelah aku nanti, mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan saudara-saudara Nabi yang dimaksud itu adalah kita ini, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya mereka yang akan dibanggakan Nabi di hadapan umat-umat kelak di hari kiamat, yang dirindukan oleh Nabi, ya orang-orang yang mengamalkan sunnah beliau,
menggembirakan dan menyenangkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah seperti perkumpulan kita pada saat ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalatin qatt." Tidak akan pernah umatku itu berkumpul atas kesesatan. Dan kita di sini berkumpul atas hidayah, dan kita di sini berkumpul atas rasa mahabbah kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti ciri dan khas umat Nabi ada pada saat ini di dalam diri-diri kita. Mudah-mudahan kita yang termasuk dibanggakan oleh Nabi dan dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang mengaku umat Nabi tapi sholat tidak, bersolawat kepada Nabi jarang, mabuk-mabukan, main perempuan, berjudi, mana mungkin Nabi merindukan sosok yang seperti ini? Mana mungkin Nabi akan membangga-banggakan orang yang seperti ini? Jangankan Nabi, orang tuanya saja nggak bangga punya anak kayak gitu. Karena ada orang tua bangga punya anak minum minuman keras, obat-obatan terlarang. Nggak mungkin. Kalau orang tuanya saja yang dekat dengannya tidak bangga, bahkan tidak mengakui anak karena malu. Bahkan karena tidak mengakui anak karena malu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya berusaha untuk menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang banyak berkata, saya harus bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua saya. Itu bagus. Tetapi kamu jangan lupa, ada yang lebih daripada itu. Berusahalah untuk membahagiakan dan membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan kalian ada di situ. Iman kalian terletak di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu, kata Nabi, sehingga aku menjadi lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, nyawanya sendiri, daripada harta bendanya, daripada orang tuanya, daripada anak cucunya, dan daripada manusia seluruhnya. Jika ia berusaha dan berhasil untuk bisa mencintaiku lebih dari itu semua, maka barulah imannya sempurna. Oleh karenanya kalau hanya mengatakan saya ingin membahagiakan orang tua saya, itu bagus, tetapi kamu jangan lupakan ada yang lebih wajib dari itu. Bahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau adalah wanita salehah. Setiap malam tahu amalannya apa? Salat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bukan 100. Tambahin nolnya satu lagi, 1000 rakaat. Bayangkan, kita laki-laki saja kadang tidak sanggup, apalagi perempuan seperti Rabi'atul Adawiyah. Jangankan salat 1000 rakaat, salat tarawih yang 20 rakaat saja rasa terpancul itu. Dingin dirinya, kena kayak dirinya, uyuhan, kena kata cantik ke paha. Apalagi imamnya berlaku membaca. Wah, capek luar biasa. Jarang akhirnya semacam di situ. Nyari imam yang tepat. Ini 1000 rakaat setiap malam. Ketika ditanya tentang amalnya itu, apa jawaban Rabi'atul Adawiyah? Wallahi inni lam a'mal lillahi ibadatan arju biha thawaban. Demi Allah, tidaklah saya beramal untuk ibadah kepada Allah karena mengharapkan pahalanya. Tidak. Saya melakukan amal ibadah bukan untuk mendapatkan pahalanya, tidak. Walakin litasurra qalba habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya ingin ibadah yang sekian banyak saya lakukan itu dapat menggembirakan hati kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana yaumul qiyamati yaqul unzuru ila imra'atin min ummati kanat ibadatuha kadza wa kadza.
Sehingga kelak di hari kiamat, jika sudah tiba hari kiamat, Nabi akan membanggakan saya di hadapan nabi-nabi yang sebelum beliau dan umat mereka. Pandang dan lihatlah kepada perempuan, salah seorang perempuan dari umatku, walaupun dia perempuan, tapi lihat amalnya sebanyak ini. Itu yang aku harapkan, kata Rabi'atul Adawiyah, bukan pahala. Kita tidak paham sama beliau. Kalau kita beramal soleh, pasti yang ingin diharapkan pahala. Iya, kadang-kala bukan pahala. Yang kita harapkan adalah balasan duniawinya. Sembahyang duha, kenapa dia sembahyang duha? Supaya nyaman berusaha, duit yang dicari. Kenapa dia bersedekah? Udah kamu bersedekah tuh karena dikit-dikit gandakan 10.000 jadi 100.000, nah 100.000. Ya mana itu kita itu lain makom nama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah jangankan pahala, jangankan dunia seperti itu, pahala saja beliau tidak mengharapkan. Justru yang beliau harapkan itu adalah agar bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah sosok seperti Rabi'atul Adawiyah inilah yang kelak akan dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kalangan wanita. Masih banyak contoh-contoh lain selain Rabi'atul Adawiyah. Masih banyak ratusan bahkan ribuan Rabi'atul Adawiyah lainnya yang bisa membahagiakan hati Nabi. Dari kalangan lelaki juga banyak sekali. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu warda, yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Ini termasuk salah seorang umat yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti ketika salah seorang sholihin yang bernama Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau adalah pimpinan pertama Thariqat Asy-Syadziliyah. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bermimpi di dalam tidurnya. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A anta qulta ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israil?" Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, apakah benar engkau pernah mengatakan bahwasanya ulama-ulama dari kalangan umatku sama seperti nabi-nabi Bani Israil? Kata Nabi menganggukkan kepala, "Na'am, iya, ana qultuhu." Saya yang mengatakan itu, kata Nabi. Nabi Musa balik bertanya, "Saya keberatan karena saya termasuk nabi dari Bani Israel. Masa umatmu yang bukan nabi sama seperti kami? Saya minta satu saja bukti. Panggil salah seorang di antara mereka. Saya ingin berhadapan dengannya." Kata Nabi, "Baik, saya akan panggilkan satu di antara mereka." Akhirnya Nabi memandang ke arah sekelompok umatnya dan memanggil salah seorang di antara mereka. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang menyaksikan mimpi itu, dia melihat ternyata yang dipanggil oleh Nabi itu adalah Imam Ghazali, mewakili sekian banyak umat Nabi. Imam Ghazali dipanggil. Nabi Musa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, siapa dia?" Kata Nabi, "Kamu, wahai Musa, tanya saja langsung kepada orangnya." "Oh, baik." Kata Nabi Musa, "Man anta?" Siapa kamu? Imam Ghazali menjawab, "Ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Beliau itu namanya Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya Muhammad,
dari saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau panjang menyebutkan namanya. Saya Abu Hamid, itu kunyahnya. Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa protes dan berkata, kepanjangan kamu menjawab. Saya kan cuma menanyakan siapa nama kamu. Cukup kamu mengatakan Muhammad, selesai. Kenapa panjang-panjang kayak gitu? Imam Ghazali balik bertanya kepada Nabi Musa, saya menjawab pertanyaanmu dengan panjang seperti tadi, juga meniru kamu, wahai Nabi Musa. Loh, kenapa meniru saya? Emang kenapa dengan saya? Ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, ketika dulu di dunia saya membaca Al-Quran, di situ saya menemukan sebuah ayat. Allah bertanya kepadamu, apa itu, kata Nabi Musa? Allah bertanya kepadamu wahai Nabi Musa, ma tilka biyaminika ya Musa? Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Bukan ada di Quran. Kamu jawab wahai Nabi Musa ketika Allah bertanya ini. Jawabanmu begini, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala qadami wa li biha ma'aribu ukhra. Kamu menjawab pertanyaan Allah dengan begini, ini yang di tangan kanan ulun adalah tongkat. Dengan tongkat itu ulun bersandar ketika berjalan. Dengan tongkat ini pula ulun bisa menghalau kambing-kambing yang ulun gembala, dan masih banyak keperluan-keperluan lain yang ulun lakukan dengan tongkat ini. Ujar Imam Ghazali, begitu bukan jawaban ketika Allah bertanya. Kata Nabi Musa, iya betul. Ujar Imam Ghazali, kepanjangan. Gimana sih Imam Ghazali? Kepanjangan. Padahal Allah hanya bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Engkau cukup menjawab tongkat, selesai. Kenapa panjang banget? Tongkat tempat aku bersandar, menghalau kambing-kambingku, bisa menggembalanya, dan masih banyak keperluan lain. Panjang. Nah, saya tadi menjawab pertanyaanmu juga panjang. Jadi dia lebih mau ulang dulu mana itu. Itu Nabi Musa langsung diam. Dia langsung diam Nabi Musa. Dia hanya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, menghadap ke arah Nabi dan mengatakan, sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad, saya percaya kalau umatmu itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel, walaupun mereka bukan nabi, saya percaya. Makanya wahai Muhammad, dari dulu saya ingin menjadi umatmu, dari dulu itu. Bahkan sebelum engkau dilahirkan ke alam dunia, ketika engkau masih ada di alam cahaya, saya sudah ingin menjadi umatmu. Tetapi Allah menolaknya. Allah mengatakan kepada saya, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituk wa kun minasyakirin. Musa, jangan macam-macam, kata Allah. Saya sudah pilih engkau untuk mengemban risalahku dan menyampaikan kalamku, wahyuku. Dan maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu. Jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Selesai. Padahal saya ingin banget jadi umatmu wahai Muhammad. Tapi ya, inilah sudah takdirnya. Alhamdulillah, kita tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah meminta dan memohon kepada Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kita terlahir dari rahim ibu kita yang muslimah dan dari sulbi ayah kita yang muslim, menjadi muslim dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya bimahdi fadlillah, murni karunia dari Allah. Wajib kita bersyukur. Coba kalau seandainya Allah mentakdirkan kita hidup di zaman Nabi Nuh, kita pasti jadi umat Nabi Nuh, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kita hidup di zaman itu. Atau Allah menjadikan kita hidup di zaman Nabi Musa, kita jadi umat Nabi Musa.
Atau Allah takdirkan kita hidup di zaman Nabi Isa, kita mungkin jadi umat Nabi Isa. Allah Maha Kuasa, tetapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Bahkan ketika kita dilahirkan, justru malah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pelihara, mensyukuri menjadi umat Nabi. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya ini, merayakan Maulidur Rasul dan mengambil warisan-warisan Nabi Muhammad SAW. Apa warisan Nabi Muhammad yang harus kita ambil? Nabi menyampaikan di dalam hadis, "Nahnu ma'syaral anbiya lam nuwarrith dinaran wala dirhama wa innama nuwarrithul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Kami segenap para nabi ketika meninggal dunia tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan materi harta duniawi, tidak. Wa innamal warithul ilma, hanya saja kami para nabi apabila meninggal dunia mewariskan ilmu. Ini warisan nabi. Supaya kamu jadi pewaris nabi, warisi ilmu nabi. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, faqad akhadha bihadzin wafir, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagian yang terbesar dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil ilmu itu dimanapun dia berada. Di sini alhamdulillah ada majelis taklim. Saya dengar-dengar tuh ada Ustaz Wahyu ngisi ya, ada Ustaz apa lagi? Afri ya. Tasyarwani. Iya, itu ilmu Rasul yang mereka ajarkan bersanad bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dukung. Ada di sini alhamdulillah guru Kabrawi. Alhamdulillah nggak jauh-jauh lagi biar Guru Ahmad di ya. Maksudnya belum lagi lah. Mudah-mudahan karena ada pengganti guru Sudiansyah insyaallah. Luar biasa. Iya. Nabi itu menyuruh kita pergi ke tempat yang jauh. Ini dekat, masa kita nggak berangkat? Kalaupun tidak ada, keluar dari Salaman sampai ke Simpang 4 ada majelis. Kalaupun tidak ada, teruskan sedikit di Kintab ada majelis. Cuman kitanya aja yang kena penyakit, bukan corona, koroler, itu penyakit kita. Alhamdulillah. Nabi menyuruh kita bukan hanya ke tempat kita saja, enggak, jauh lagi Nabi menyuruh. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, jauh itu, jauh sekali. Enggak perlu ke Cina sana, enggak perlu. Sekarang enggak perlu lagi kita ke Arab. Yang lulusan pesantren di Arab, Hadramaut, alhamdulillah sudah mulai banyak sekarang. Dan ini ada lagi katanya mau berangkat dari daerah sini, alhamdulillah. Laki-lakinya, perempuannya, alhamdulillah. Nanti kalau pulang akan menjadi lampu dan pelita untuk menerangi warga desa kita. Amin. Ini Guru Sudiansyah almarhum. Ini termasuk orang yang giat dan gigih menuntut ilmu. Orang seusia beliau mestinya lebih banyak di rumah daripada keluar. Ulun saksikan dengan mata kepala ulun sendiri. Di rumah ulun di Kintab itu, sebelum dibangun majelis taklim di pekarangan bagian belakang rumah, itu ulun mengadakan di rumah. Beliau dari awal majelis diadakan datang ke rumah, hadir ke majelis. Sampai akhirnya bangunan majelis taklim selesai, kita pindah lanjutkan di bangunan yang baru, beliau datang hadir ke sana. Kapan? Setiap malam Selasa. Walaupun harinya hujan, tidak menjadi aral kendala. Belum tanya, Pian naik apa ke sini? Hari hujan. Ada apa, Pian? Belum modal ininya. Itu jawaban sini, modal ininya. Nah, apa maksudnya? Nah, udah. Stopper menjadi berapa? Subhanallah. Mungkin karena berkat ketulusan tekad dan niat sini, selalu saja ada tumpangan. Mulai tulak sampai guling lagi. Luar biasa itu. Yang anu-anu belum tentu bawa ke sini. Tuhan itu. Orangnya bukan orang bodoh, orang
orang berilmu itu mondok di Bangil, Lawas, di Datuk Kelampayan sana, pondok pesantren daerah Bangil, Datuk Kelampayan namanya, diasuh oleh guru Syarwali Afdan, dilanjutkan oleh anak sidin guru Kashful Anwar. Itu guru Kashful Anwar seperjuangan dengan guru Suryansyah. Meninggalnya pun nggak jauh, kan sampai seminggu. Nah, guru Kashful Anwar meninggal di Bangil sana. Beberapa hari kemudian guru Suryansyah menyusul. Antas seperjuangan sekawan. Meninggalnya malam Jumat dia pulang. Kata irilah dia tahu sini. Allah buktikan orang soleh itu meninggalnya di malam yang baik juga. Orang baik meninggalnya di malam yang baik juga. Malam Jumat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man mata yaumal jumu'ati aw lailataha amina min azabil qabri wa fitnatih." Barang siapa yang meninggal dunia di malam Jumat atau di siang Jumat, maka dia aman, terpelihara dari azab kubur dan fitnah kubur, selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Nggak mirip ya. Orang-orangnya aja yang ditakdir meninggal malam Jumat dan hari Jumat, jarang. Tidak semua orang kayak gitu. Alhamdulillah, ilmunya sudah lengkap itu. Pernah belajar di daerah Sumatera, di Bukit Tinggi sana, beliau cerita. Di daerah Minang. Pernah belajar di Brunei juga, subhanallah. Tetapi itu semua tidak membuat beliau puas. Tetap saja beliau kehausan dengan ilmu agama. Setiap malam Selasa pulang ke majelis, malam hari hujan jalan dicap. Tadi ulun bagi salah pembakal neng ini kamu jalan kamu dilintasi guru Suryansyah rajin tuh hujan membakar, ini masih nyaman lagi. Coba menyatakan anak hujan tuh hujan dua nyaman aja ada ini kayak apa sakitnya. Subhanallah. Tapi sampai di sini, bahkan detik-detik terakhir sini, detik-detik terakhir itu ulun dengar dari kawan-kawan, beliau hendak hadir ke majelis ulun malam Selasa, singgah di Masjid Al-Ikhlas yang baru dibangun, yang ornamennya meniru kota Madinah, masjid kecamatan. Di situ beliau, itu awal mula beliau jatuh. Mungkin beliau mengira ulun sudah datang. Waktu itu ulun sedang ada di Hadramaut, sedang mengantar santri sana. Itu berita sampai ketika ulun di jalanan arah pulang ke Indonesia. Begitu sampai di bandara Jakarta, baru SMS-nya sampai. Lupa, sana ngasih tahu saya. Ahmad dia betul sampai. Ngasih tahu. Pokoknya ada yang ngasih tahu. Akhir. Dan lama kemudian beredar sudah di WhatsApp. Subhanallah kata kita. Malam Jumat tadi rupanya beliau wafat. Tapi saya, ulun tidak bisa lanjut terbang ke Kalimantan. Karena setiap yang datang dari luar negeri harus melalui proses karantina. Dikurung orang belum di hotel 7 hari 8 malam. Lumayan. Ada keluar-keluar awak belakang. Ada boleh keluar. Ada situ guring, makan, paling sembahyang, olahraganya gerak-gerak, baca-baca buku. Untuk ada teman berdua. Ya akhirnya ulun sembahyang wajib di sana. Teman ada, kita bilang sama teman kita namanya Pak Muslimin, ayo kita sembahyang wajib untuk almarhum Guru Suryansyah. Kita sembahyang wajib di sana. Subhanallah. Sulit, iya. Yakin pasti warga sini merasa kehilangan, ya kan? Ini peninggalan beliau, Miftahul Jannah, Madrasah Miftahul Jannah. Alhamdulillah ada penerusnya ya, ada penerusnya. Anak dia kan, alhamdulillah. Dukung terus itu. Oleh karenanya, karena beliau mengkader anak-anak muridnya, dikader, iya. Akhirnya anak murid itu belajar keluar setelah mendapat ilmu-ilmu dasar di Madrasah Miftahul Jannah. Setelah belajar di luar, sudah mumpuni, sudah bisa ngajar, balik lagi dia ke tempat asalnya, jadi guru di sini. Begitu terus dididik dan dikader. Alhamdulillah.
Berarti Guru Suryansyah termasuk orang yang berhasil, orang yang sukses, punya penerus. Banyak orang-orang Tuhan yang meninggal tapi penerusnya ada. Guru Suryansyah ada penerus ternyata. Mudah-mudahan murid-murid yang lainnya juga nanti akan menjadi pengganti beliau. Guru Suryansyah yang baru insya Allah. Kalau ingat, beliau itu suka guyon, suka begayaan. Pokoknya nasihat Sidin tahun pembunuhan santri itu aja, jangan menengok ke jendela asmara. Abang sudah menengok ke jendela asmara, kena tergila-gila, ada lagi belajar. Luar biasa. Itu sempat ulun ajak dulu bicara, ulun kayak yang ini suranan aja, baik bakawan, ketawa-tawa aja sedikit. Ulun serius, jangan ketawa-tawa ya. Akhirnya apa? Sidin menunjuk ke aula majelis taklim ulun itu, ke Zawiyah As-Sofi. Kawan ulun ya begini, Pak Mimpi sudah. Amun ulun pekawan non berbiniat, karena kawan tak kasih lagi kan. Ulun berharap sampai mati ulun di sini. Subhanallah. Harapan beliau itu yang beberapa puluh tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, ketika aula itu baru-baru dibangun. Abah saya sempat melihat beliau sendiri yang berdiri. Abah cerita sama saya. Abah berkisah. Jadi Sidin melihat itu aula As-Sofi itu masih apa tuh? Masih fondasi. Sidin kayak ini kan. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur kawan hadiri di sini kena. Itu Abah lu langsung menangis. Sidin mandiri kayak itu. Di belakang mengintip orang yang nangis. Abah itu memang orangnya halus, jadi sedikit perawanan juga. Soalnya sih, mudah-mudahan aku tidak mau berkawan hadir lagi sini. Itu Abah mendengar nangis. Kabul doanya. Dan akhir hayatnya pun ingin hadir ke majelis As-Sofi. Jatuh di Masjid Al-Ikhlas. Mendengar informasinya membakar langsung datang. Takut ibaratnya kan takut beliau di sini apa namanya jauh dari keluarga, ya dibawa oleh pembakar ke sana. Ternyata di jalanan masih sempat bersenda gurau, masih sempat menghibur orang-orang yang ada di jalan. Menurut yakin beliau itu masih sempat menghibur supaya orang-orang yang ada di mobil nggak mencemaskan beliau, nggak mengkhawatirkan beliau. Padahal menurut yakin sakit itu dulu. Karena memang pesan beliau juga, apa katanya barang ada nang di rumah jangan dibawa apa? Nah, masalah di rumah jangan dibawa ke tengah orang banyak. Artinya masalah Sidin sakit, tapi di tengah orang banyak seolah-olah Sidin ada sakit. Hebat luar biasa. Jadi menghibur-hibur yang di mobil sampai kebakar yang mengantuk jadi kadang ngantuk. Jongkir, subhanallah. Akhirnya ditaruh cuma semalaman meninggal dunia malam Jumat. Rahimahullah ta'ala rahmatan abrar wa askanahu daran qarar ma'al Mustafa al-Mukhtar Sayyidina Muhammadin al-Mustafa bin Bani Nizam. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan Guru Suryansyah bin Sahran, begitu juga orang-orang tua kita, ayah dan ibu, kakek dan nenek kita yang mendahului kita, Allah tempatkan di tempat yang layak di alam barzakh. Allah karuniakan kenikmatan kubur dan Allah hindarkan dari siksa kubur. Amin. Allahumma amin. Berkat perkumpulan kita yang mulia ini dan berkat salawat dan salam yang kita baca serta puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina syaqiyyan mahruma. Fadlan rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.